ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Pak Moshe begitu ya, berkaitan dengan seperti apa, pertama berkaitan dengan regulasi tadi dari sisi untuk perizinan lahan utamanya, kemudian yang kedua adalah bahwa investor sebetulnya lebih memilih kemudahan berkaitan dengan tadi ya regulasi, perizinan dan lain sebagainya ketimbang sweetener dari fiskal begitu. Padahal kita ketahui juga kemarin Pak Luhut sempat menyatakan begitu ya bahwa Kementerian Keuangan harusnya bisa lagi memberikan sweetener yang lebih begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang betul tadi menurut Pak Moshe begitu bahwa perizinan lebih penting ketimbang fiskal, insentif fiskal? Bagaimana Pak Komaydi? Iya, saya kira itu kan sebetulnya data dan informasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi Pak Mose kan terlibat di dalam proses ini begitu, Mbak. Mhm. Jadi begitu sangat memahami bahwa biaya-biaya atau investasi yang dikeluarkan di dalam mengurus perizinan itu sederhananya kan jauh lebih besar dibandingkan insentif fiskal yang diberikan itu sendiri begitu Ya. ya. Misalkan biaya investasi, pengurusan investasinya, ini saya tidak bilang bahwa investasi izinnya berbayar ya Mbak, tetapi Ya. biaya-biaya untuk Mhm. mengurus itu operasionalnya begitu, itu jauh lebih besar dibandingkan insentif fiskal yang diperoleh. Karena di dalam mengajukan insentif fiskal sendiri kan tidak sederhana, jadi juga harus mengajukan ke Kementerian Keuangan, nanti juga ada review, kemudian disetujui atau tidak. Kalau disetujui sepenuhnya atau sebagian itu kan hal-hal yang mungkin selama ini tidak terungkap ke publik begitu ya. Nah, ini yang disampaikan Mas Mosi tadi kira-kira menggambarkan seperti itu. Tapi Oke. terlepas dari semua itu, sektor ini kan sudah didefinisikan sebagai sektor yang menguasai hajat hidup masyarakat luas ya, Mbak. Tadi Mas Mhm. Mose menyampaikan kata kunci ada ego sektoral begitu ya. Kalau dulu Mhm. ego sektoral itu kemudian bisa diselesaikan karena reportingnya Pertamina pada saat itu di bawah Undang-Undang 871 itu kan direct langsung ke Presiden ya Mbak Ya. Iva. Jadi Mhm. Mhm. seperti Petronas saat ini, Petronas Ya. itu mereka tidak ke menteri-menteri yang lain tapi Heeh. langsung ke Perdana Menteri. Seperti Pertamina jalan dulu ke Presiden. Heeh. Karena memang ini menguasai hajat hidup. Kalau tidak dibypass oleh Presiden atau Perdana Menteri, kemudian yang terjadi adalah tarik-menarik dengan ego sektoral seperti sekarang. Mhm. Jadi sekarang kan reportingnya ke Kementerian Teknis nih, Ya, betul. Kementerian SDM. Kalau Pertamina ada dua, Kementerian SDM dan Kementerian BUMN. Nah, sementara kedudukan Kementerian SDM, BUMN, terus kemudian keuangan itu kan sejajar. Ya. Jadi Mhm. antara Pak Bahlil, Pak Erik dengan kemudian Bu Ani itu kan sejajar. Jadi Ya. mereka merasa punya posisi yang sama begitu. Jadi Mhm. nggak ada kepentingan untuk saling katakanlah mendukung satu sama lain begitu. Ya. Ketika katakanlah tidak ada arahan yang lebih tinggi dari Pak Mhm. Erlangga misalnya di dalam konteks ini atau Pak LBP begitu. Nah, ini saya kira yang harus direformasi. Jadi kalau itu memang kita masih menganggap ini sektor strategis untuk hajat hidup masyarakat luas, harusnya memang intervensinya adalah oleh RI 1 bahkan, oleh Presiden Oke. secara langsung. Kalau Mhm. Mhm. memang tidak bisa diselesaikan di level Menko begitu ya. Ya. Jadi seperti izin-izin dan lain sebagainya, kalau dulu di zamannya Undang-Undang 871, otomatis kan di eranya Pak Soeharto, pada saat itu kan Pemda-Pemda semua langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat ya. Mhm. Jadi Mhm. gubernur-gubernur, wali kota, bupati itu kan langsung di bawah koordinasi. Jadi ketika pembebasan lahan, katakanlah pas saat itu dirutnya Pak Ibnu Sutowo juga jadi militer, begitu-begitu reporting, Pak ada problem di sini-sini, Pak Presiden langsung instruksi, semua kepala daerah harus melakukan pembebasan seperti ini dan itu selesai. Nah Ya. itu sebetulnya yang membuat investasi menjadi murah, Mbak Eva. Oke. Mbak Eva bisa bayangkan pembebasan lahan itu tidak hanya masalah beli lahannya, Mhm. tetapi hiruk pikuk di belakangnya itu menyelesaikan konflik sosialnya itu Mas Rizal bisa konfirmasi nanti. Ya, Biayanya betul. itu luar biasa dan Terbayang Bapak. bisa Mhm. iya, tidak bisa diprediksikan, Mbak Iva. Nah, biaya yang tidak bisa diprediksikan di dalam investasi itu sangat mengganggu di dalam menghitung IRR kita. Jadi, kita pengembaliannya berapa dan kapan akan kembali itu kan kemudian akan sulit diperhitungkan. Nah, kalau sulit diperhitungkan ketika ada opsi lain ya kemudian memilih opsi yang lain. Misalnya nih, saya investasi di migas. Hari ini saya investasi 5 tahun baru bisa produksi. Dengan dinamika regulasi bisa diubah-ubah di tengah jalan. Kalau saya katakanlah punya uang 100 triliun, ya mendingan saya taruh di saham, Mbak. Saya tinggal duduk-duduk manis begitu ya. Sudah bisa proyeksikan per bulan saya dapat berapa atau per tahun dapat berapa begitu. Ya. Tidak perlu katakanlah berpikir pusing-pusing begitu. Nah, logika yang sama saya kira juga akan dilakukan oleh pemilik modal apalagi modalnya besar. Ya. Di hulu migas Mhm. itu kan seperti Mas mau saya sampaikan tadi, karakteristiknya padat modal, padat kapital, Ya. padat teknologinya.
SDM-nya juga harus memenuhi standar tertentu. Nah, ini yang saya kira perlu sama-sama kita sadari bersama, termasuk para pemanggil kepentingan, pengambil kebijakan, begitu ya. Ini harus menyadari bersama bahwa Oke. seperti yang Mas Rizal sampaikan tadi, Ya. K3S itu tidak membantu pemerintah, pemerintah tidak membantu K3S di dalam izin. Justru K3S ini yang membantu pemerintah, begitu ya. Logika atau cara pandang ini saya kira yang perlu kita kalibrasi Oke. bersama, bahwa ini hajat pemerintah, kemudian K3S ikut membantu menyelesaikan ini.